محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Diberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keafiatan dan nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah rabbil alamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, di tempat yang mulia dan waktu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih melanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam babul muraqabah. Bab bagaimana seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sudah disampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasanya tatkala seseorang itu memiliki sifat muraqabah, sifat atau perasaan bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membantu hamba tersebut untuk tidak bermaksiat. Kalau dia merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah, maka dia akan terbantu untuk tidak bermaksiat. Sehingga itulah pentingnya diajarkan oleh para ulama dan juga diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabda beliau, bagaimana pentingnya kita menumbuhkan sifat muraqabah. Sifat muraqabah. Hadis yang keempat. Baca hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u an Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqati. Rawahu al-Bukhari wa qala al-mubiqatu al-mubiqatu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berseru, sesungguhnya kalian akan mengerjakan beberapa perbuatan yang perbuatan-perbuatan itu di mata kalian lebih halus atau remeh daripada rambut. Padahal pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami mengategorikannya sebagai perbuatan yang membinasakan. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya innakum la ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian melakukan sebuah amalan, ya, atau melakukan suatu perbuatan. Jadi ini Sayyidina Anas ngomong, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya aku melihat kalian melakukan perbuatan-perbuatan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'ri, yang terlihat remeh di mata kalian, lebih tipis daripada helai rambut. Ya. Kalau kita lihat sehelai rambut, kira-kira kita fokus? Nah, lihat helai rambut kita buang, ya, saking remehnya. Ya. Hiya adaqu minasy-sya'ri, ya, adaqu fi a'yunikum minasy-sya'ri, itu lebih remeh daripada sehelai rambut. Ya, jadi Sayyidina Anas mengatakan bahwa aku melihat kalian ini sekarang banyak sekali meremehkan amalan, sama seperti kalian meremehkan helai rambut, ya, sama seperti kalian meremehkan helai rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Nah, perkara yang kalian remehkan ini, kata Sayyidina Anas, dulu di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita anggap sebagai sesuatu yang berdosa. Kalian meremehkan amal, sekarang kalian tahu, aku lihat kalian itu kok mudah sekali meremehkan amalan. Contoh ya, seperti seseorang yang meremehkan sholat malam, sholat tahajud, ya kan?
Itu di zaman baginda Nabi SAW, orang kalau tidak tahajud itu seperti berdosa. Ya, walaupun dia memang bukan sebuah dosa. Orang tidak sholat malam itu dia bukan sebuah dosa. Tetapi di zaman baginda Nabi SAW, kita menganggap bahwa amalan itu, peremehan akan amalan itu adalah sebuah dosa. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah SAW minal mubiqat. Kami menganggap peremehan amal itu adalah sesuatu dosa di zaman baginda Nabi SAW. Dari hadis ini atau dari pernyataan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala ini, khadimnya Nabi SAW, pembantunya Rasulullah SAW. Apa katanya? Dari yang bisa kita pelajari atau kita ambil pelajarannya daripada pernyataan beliau ini adalah bahwasanya imannya para sahabat itu begitu luar biasa tinggi. Imannya itu luar biasa tinggi. Imannya itu sangat tinggi. Sehingga mereka tidak pernah mau meremehkan suatu amalan. Tidak pernah meremehkan amalan. Ya. Sholat malam tidak mau ditinggalkan. Sedekah-sedekah tidak mau ditinggalkan. Apapun saja yang di mata kita terlihat remeh, kalau para sahabat menganggap kalau meninggalkan itu adalah sebuah bagian daripada dosa. Walaupun bukan dosa secara hakiki ya, tetapi mereka merasa bersalah kalau tidak melakukan perbuatan itu. Nah, ini menandakan betapa tingginya keimanan sahabat-sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil daripada pernyataan Sayyidina Anas ini adalah bahwasanya kita tidak boleh memandang remeh suatu amalan. Tidak boleh memandang remeh suatu amalan. Mau kenapa saya sholat sunnah qobliyah? Mau kenapa saya sholat sunnah ba'diyah? Kan cuma amalan sunnah. Kan cuma sunnah. Ini pernyataan yang bahaya yang orang-orang bilang kan cuma sunnah. Ini pernyataan yang paling berbahaya. Kenapa? Karena di zaman baginda Nabi SAW, para sahabat berlomba-lomba untuk mengamalkan sunnah. Ya, zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi, mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan sunnah. Lalu bagaimana dengan kita kok berani malah meremehkan sunnah? Padahal kedudukan kita jauh rendah di bawah para sahabat baginda Nabi SAW. Mereka yang imannya tinggi, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat yang lain, semuanya tidak ada satupun yang berani meremehkan ajaran dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Anas bin Malik, jadi bisa kita bayangkan ya, di zaman sahabat setelah Nabi SAW meninggal dunia, di masa para sahabat yang ketemu dengan tabi'in, ya, itu sudah banyak orang yang meremehkan nilai amalan. Di zaman tabi'in ternyata sudah banyak yang meremehkan nilai amalan, apalagi di zaman kita sekarang. Apalagi di zaman kita sekarang, di zaman tabi'in saja, zaman ulama-ulama besar, sudah banyak orang-orang yang meremehkan amalan-amalan, apalagi di zaman kita. Makanya Sayyidina Anas itu memperingati orang-orang yang ada di sekitarnya dan mengatakan, aku melihat kalian ini meremehkan amalan-amalan yang sekiranya ini kalau terjadi di zaman baginda Nabi masih hidup, ini seperti sebuah dosa. Ya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk meremehkan suatu amalan. Dan pernyataan ini dibawa oleh Imam An-Nawawi di dalam Babul Muraqabah, ya, karena beliau hendak menanamkan kepada kita bahwa mau di zamannya Nabi, mau di zamannya sahabat, mau di zamannya tabi'in, mau di zamannya tabi'ut tabi'in, mau di umat akhir zaman, tetap kita harus merasa penting untuk beramal dengan merasakan kehadiran pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah lihat di hadapan siapa, tidak usah lihat kita bersama siapa, tidak usah lihat kita di zaman apa, karena tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita. Jadi kita tidak boleh meremehkan daripada nilai suatu amalan. Dan itu adalah kehebatan daripada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya mereka semua mendapatkan gelar, cap. Apa cap mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Artinya mereka ridha kepada Allah dengan mengorbankan waktu mereka untuk beramal,
dan Allah ridha atas pengorbanan mereka sehingga mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjadikan mereka-mereka ini sebagai idola kita, sebagai panutan kita, sebagai tujuan kita untuk mencontoh daripada amalan-amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadis kelima. Al-khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaghuru wa ghayratullah ta'ala ay ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alaihi muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu dan kecemburuan Allah akan muncul apabila seseorang mengerjakan apa yang diharamkan Allah atasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha cemburu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya akan muncul ketika seseorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi, tetapi jangan disamakan cemburunya sama dengan cemburu manusia ya, kita bukan ya, beda. Yang dimaksudkan di sini kecemburuan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka melihat hamba yang bermaksiat kepadanya. Itu maksud cemburu. Sama seperti seorang wanita tidak suka melihat pria atau suaminya itu ke perempuan lain. Ya kan? Tidak akan suka seorang perempuan dan juga seorang laki-laki. Dia tidak akan terima kalau istrinya itu pergi dengan laki-laki lain, atau perempuan itu juga tidak terima melihat laki-lakinya pergi dengan perempuan lain. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha Pencemburu, dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tatkala melihat hambanya itu bermaksiat atau melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu, atau kalau kita mau sama dengankan, ya, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah. Karena perempuan kalau sudah cemburu pasti marah. Laki-laki juga kalau cemburu pasti akan marah. Semua orang yang kalau punya sifat cemburu pasti dia akan marah. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia dengan segala keagungan dan kekuasaannya itu cemburu kepada hambanya, maka itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada hambanya. Baik, hadis yang ke-6, hadisnya agak panjang, saya akan baca langsung. As-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma wa arada Allahu an yabtaliyahum. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku mendengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bercerita. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabatnya, didengarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Apa ceritanya Nabi? Nabi bersabda, ada 3 orang dari Bani Israel. Ya, zaman Bani Israel, zaman dulu. Ya, sama kayak kita kalau cerita pada zaman dahulu, nah, seperti itu dia. Ada 3 orang dari Bani Israel. Nah, 3 orang ini apa ciri-cirinya? Yang pertama, abros. Dia punya penyakit kulit, penyakit belang. Ya, mohon maaf, ya, penyakit kulit. Ya, dia punya penyakit kulit. 1. Kemudian yang kedua, aqra. Dia punya penyakit di kepalanya sehingga dia botak. Ya, bukan cuma sekedar botak, nggak bisa tumbuh rambut. Ya, tetapi dia tak bisa tumbuh rambut, mohon maaf, karena ada borong-borongnya itu. Karena dia ada penyakitnya sehingga menyebabkan dia tidak bisa tumbuh rambut. Jadi bukan cuma sekedar tak bisa tumbuh rambut lalu dia botak bersih begitu, bukan. Tetapi ada juga hal yang menjijikkan di kepalanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, a'ma, tidak bisa melihat. Jadi ada 3 orang dari Bani Israel ini diberikan ujian oleh Allah. 1 penyakit kulit, 1 penyakit di kepala, kemudian yang 1 lagi penyakit di matanya, yaitu dia tidak bisa melihat. Maka Allah berkehendak untuk menguji 3 hambanya dari Bani Israel tersebut. Faba'atha ilaihim malikan.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka malakan, seorang malaikat. Ya. Fa'atal abrasa faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Qala lawnun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadirani an-nas. Famasahahu fadhahaba 'anhu qadaruhu wa u'tiya lawnan hasanan. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-iblu aw qala al-baqaru. Syakka rawi fa u'tiya naqatan 'ushara'a faqala barakallahu laka fiha. Maka Allah mengutus seorang malaikat untuk menguji 3 hamba tadi. Maka malaikat pergi ke hamba yang pertama, ke orang yang pertama, yaitu yang punya penyakit kulit. Nah, pergi. Maka didatangi. Maka ditanya, punya penyakit kulit, ditanya sama malaikat, kamu maunya apa? Ya, sama seperti kuberiku 3 permintaan. Minta apa? Pasti dikabulkan. Maka dia bilang, saya mau warna kulit yang bagus, saya mau penyakit belang saya ini hilang, kemudian saya mau Allah Subhanahu wa taala menjauhkan ya penyakit ini, pokoknya yang di kulit ini semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mintanya kulit saya sembuh dan warna kulit yang indah. Ya. Maka malaikat mengusap tubuhnya si orang ini, maka langsung sembuh dengan izin Allah. Langsung sembuh. Ya. Famasahahu fadhahaba 'anhu qadaruhu wa u'tiya lawnan hasanah. Langsung jadi tampan orang ini. Ya, dalam seketika. Seketika langsung dirubah. Ya. Kemudian malaikat bertanya, "Fa'ayyul mali ahabbu ilaik?" Sekarang kau mau minta apa? Maka orang ini dia minta seekor onta yang hamil, yang sedang mengandung. Maka dikasih onta yang mengandung. Lalu kemudian dikatakan barakallahu laka fiha. Malaikat mendoakan semoga Allah berkahi kau dengan hartamu ini. Ya. Kemudian pergi malaikat ke yang aqra, ke yang ada penyakit di kepalanya. Ditanya, kau mau apa? Maka si aqra ini menjawab, aku kepingin punya rambut yang indah, kulit kepalaku jadi bagus, kemudian apa yang menjijikkan di atas kepalaku ini bisa dihilangkan. Maka diusap kepalanya oleh malaikat, hilang seketika, langsung tumbuh rambutnya jadi bagus. Ditanya, kau mau apa? Oh, saya minta sapi. Kau mau apa? Saya minta sapi. Ya, dikasih dia sapi yang mengandung. Nanti kau ternak dia perbanyak, biar jadi banyak. Barakallahu laka fiha. Maka kemudian didoakan lagi berkah oleh malaikat. Ya. Fa'atal aqra'a faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Qala sya'run hasan wa yadhhabu 'anni hadha alladhi qadirani an-nas. Famasahahu fadhahaba 'anhu wa u'tiya sya'ran hasanan. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-baqaru fa'u'tiya baqaratan hamilan wa qala barakallahu laka fiha. Fa'atal a'ma faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Didatangilah si buta yang tidak bisa melihat, ditanya apa yang kamu mau? Maka dia mengatakan qala ayyarudallahu ilayya basari fa ubsiran nas. Aku mau Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia, bisa melihat orang. Famasahahu faraddallahu ilaihi basara. Maka diusap matanya oleh malaikat, langsung bisa melihat dengan seketika. Faqala fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Ditanya orang itu, apa kau mau? Qala al-ghanam. Dia minta seekor kambing. Ya. Fa'tiya syatan walidan. Maka dikasih dia juga kambing yang sedang bunting, yang sedang mengandung. Fa antaja hadzani wa wallada hadza fakana li hadza wadin minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Maka si tadi yang punya penyakit kulit ya mengembangkan daripada onta yang dikasih oleh malaikat sehingga dia punya onta satu lembah. Satu lembah. Tahu lembah? Yang kecil-kecil tahu lembah? Tahu yang lembah? Tahu. Ya, lembah itu wadi. Kalau wadi itu, kalau lembah itu artinya adalah apa yang di antara gunung, ya, di antara 2 gunung. Karena orang-orang Arab mereka biasa tinggalnya itu di lembah karena banyak pegunungan, ya kan? Banyak pegunungan. Nah, mereka biasanya buat kampung itu di antara gunung, di wadi itu. Nah, si orang ini yang tadi punya penyakit itu, yang apa nih? Apa tadi itu bahasa Arab? Abros, ya. Yang abros itu tadi punya onta satu lembah, satu kampung, banyak ribuan, ya, karena dia peternak. Sudah didoakan berkah sama malaikat tadi, barakallahu laka fiha, semoga Allah berkahi. Pasti dia akan diberkahi oleh Allah. Punya onta satu lembah. Tadi yang punya penyakit yang aqra itu punya penyakit di kepala, punya sapi satu lembah.
Kemudian yang tidak bisa melihat juga dia berusaha dengan kambingnya, punya kambing satu lembah. Nah, sekarang waktu dia diuji oleh Allah. Ini waktu ujian sekarang. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskin qad inqata'at bi al-hibalu fi safari fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mala ba'iran atabalaghu bihi fi safari faqala al-huquq kathirah faqala ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yaqdiruka an-nas faqiran fa'ataka Allah faqala innama warithu hadzal mala kabiran an kabirin faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Nah, ini waktunya ujian. Datanglah malaikat kepada yang abros, yang sudah sembuh ya, yang sudah sembuh itu yang punya penyakit kulit tadi. Datanglah malaikat dengan bentuk manusia yang penyakit kulit, yang abros, sama seperti penyakitnya orang itu dulu. Nah, datang nyamar. Karena memang hakikatnya malaikat itu dia bisa jadi apa yang dia mau, karena memang dia tercipta dari cahaya. Dia bisa berubah seperti apa yang dia kehendaki setelah dia tentunya meminta kepada Allah dengan izin Allah. Tetapi dia bisa membentuk dirinya dengan apapun yang dia mau. Maka dia datang seperti orang yang punya penyakit kulit, ya, kemudian dia musafir perjalanan jauh, datang ke orang yang juragan onta ini. Ya, juragan onta ini. Dia bilang, saya ini orang miskin, ya, sudah habis bekal perjalanan, ya. Kendaraan saya, kuda saya sudah mati, ya. Sekarang tidak ada tempat saya memohon selain kepada Allah, dan saya minta kepadamu. Saya minta kepadamu tidak banyak-banyak, minta cuma satu saja onta untuk saya bisa sampai ke tujuan saya, perjalanan saya ini. Saya minta 1 ekor onta. Maka si bos onta ini langsung mengatakan al-huququ katsirah. Aku tidak bisa. Banyak saya mau kasih ini belum ibu saya, belum bapak saya, belum anak saya, belum istri saya, belum tetangga saya, belum teman saya. Banyak, tidak bisa, mohon maaf, liwatan begitu. Ya, al-huququ katsirah. Tidak bisa saya kasih. Ya. Faqala ka'anni a'rifuka. Maka malaikat ini pun akhirnya mengatakan, kayaknya saya kenal kamu dulu, kata malaikat. Ya, kayaknya saya kenal. Dulu kan kamu sama seperti saya, punya penyakit kulit, orang-orang tak mau dekat kepadamu, orang-orang semua jauh darimu. Ya, oh miskin lagi tak ada uang, gitu kan, fakir. Oh fakir lagi tak ada uang. Allah, lalu Allah berikan kamu kesembuhan, Allah kasih kamu uang yang banyak. Maka apa jawaban orang ini, juragan onta ini? Tidak pernah. Ini warisan saya dari kakek-kakek saya tidak pernah saya punya penyakit menjijikan kayak kamu. Ini saya dapatkan dari bapak saya dulu onta ini. Ya. Maka malaikat mengatakan, kalau begitu, kalau memang kau bohong, maka kau akan kembali seperti keadaan dulu. Begitu malaikat keluar, memang tidak dijelaskan dalam hadis, tapi menurut ahli hadis mengatakan bahwasanya ketika malaikat keluar dari rumahnya, maka semua ontanya dihilangkan oleh Allah dan orang itu kembali lagi ke penyakit kulit. Kembali dia lagi menjadi orang yang penyakit kulit, keabros itu tadi. Wa atal aqra'a fi suratihi wa hay'atihi faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda 'alayhi mithla ma radda hadha faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Pergi dia ke Aqra' yang tadi punya penyakit kepala, sama juga, saya miskin, butuh kendaraan, tolong ya kasih saya 1 kendaraan lah, sapi kayak apa yang bisa saya tunggangi sampai ke ujung perjalanan, sampai ke tujuan saya. Maka dijawab juga, enggak, saya lagi banyak kebutuhan. Diingatkan dia, kau dulunya orang punya penyakit kepala sama seperti aku sekarang. Enggak, saya dapatkan warisan dari orang tua saya tidak pernah punya penyakit kayak kamu. Akhirnya dikembalikan lagi penyakit itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua kekayaannya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskin wa ibnu sabil inqata'at bi al-hibal fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik as'aluka billadhi radda 'alayka basaraka syatan atabalaghu biha fi safari. Pergi dia ke yang buta, yang orang yang ketiga yang buta, yang sudah disembuhkan oleh Allah, yang punya kambing banyak. Datang malaikat dengan posisi yang buta, ya, mengatakan, saya ini musafir, perbekalan saya sudah habis, saya memohon kendaraan, saya memohon sesuatu untuk bisa saya sampai ke tujuan
ke tujuan saya, ya. Tidak ada tempat saya minta selain kepada Allah. Lalu sekarang saya minta kepadamu karena saya tahu kamu orang kaya. Maka apa jawaban buta itu, orang yang buta yang sudah sembuh itu? Faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi 'azza wa jalla. Maka apa jawaban orang yang juragan kambing ini, yang buta yang sudah sembuh? Dia bilang, dulu saya buta lalu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya miliki sekarang daripada kenikmatan hidup, kekayaan duniawi, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kamu pergi ke kandang, mau ambil semuanya, ambil semuanya. Mau ambil setengahnya, ambil setengahnya. Mau ambil beberapa, ambil, terserah kamu. Karena ini semuanya adalah titipan dari Allah. Nikmat ini semuanya saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia paling bijaksana yang aman. Faqala amsik malaka fa inna mabtulitu faqad radiyallahu anka wa saqita ala sahibihi. Muttafaqun alaih. Nah, malaikat itu akhirnya berubah dia wujudnya menjadi seseorang yang tampan, lalu malaikat mengatakan, tahan hartamu, simpan hartamu itu memang untuk dirimu, karena sungguhnya kamu bertiga ini diuji oleh Allah. Kamu diridhai oleh Allah, dan dua temanmu itu sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pelajaran ini Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, dari hadis yang sudah diceritakan tadi, bahwasanya penting bagi seseorang itu untuk merasakan atau menghadirkan perasaan bahwasanya dia diawasi oleh Allah, ya. Jadi bagaimanapun kita mau tutupi keadaan kita sebelumnya, kita tidak akan pernah bisa mengelabui atau membohongi Allah. Tidak akan pernah bisa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin dikelabui. Karena Allah alim. Allah maha mengetahui. Alimun bidatis sudur, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Innallaha alimun khabir. Innallaha bima ta'maluna basir. Semuanya Allah maha mengetahui segala-galanya, sehingga tidak mungkin ada satupun celah bagi kita untuk mengelabui Allah. Nah, kalau kita tidak bisa mengelabui Allah, maka kita juga tidak ada hak untuk mengelabui hamba-hamba Allah yang lain, ya? Karena ketika kita berbohong kepada orang lain, itu pada hakikatnya kita sedang berbohong kepada Allah juga. Itu bahayanya. Ada orang minta uang, ya. Kita ada uang, ya. Maksudnya ada uang lebih, kebutuhan semua sudah tercukupi, ada sesuatu yang bisa kita berikan, lalu tidak mau kita berikan, sambil kita berkata bahwa liwatan bejulu, atau tidak usah, saya lagi tidak ada uang, saya lagi tidak ada pegang uang, saya lagi tidak ada yang bisa saya kasih, ya. Itu kita memang pada hakikatnya kelihatannya bisa menipu orang itu, bisa mengelabui orang itu, ya. Tapi pada hakikatnya kita tidak akan pernah bisa mengelabui atau menipu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus kita hadirkan, harus kita hadirkan bahwasanya kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Bagaimanapun kita ingin menutupi sesuatu, pasti dia tetap akan bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahayanya orang kalau dia sudah berusaha mengelabui Allah, ya seperti yang tadi itu, udah saya ini dapatkan warisan, saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah disembuhkan, saya memang ini dapatkan dari orang-orang tua saya. Dia berusaha menipu Allah ini, ya. Dia berusaha untuk melupakan daripada masa lalunya yang buruk dengan cara dia menipu, dengan cara dia berbohong. Nah, bahayanya orang yang seperti itu, nah, nantinya dia akan dikembalikan ke keadaan yang sebelumnya. Itu bahaya. Lebih baik mengakui, oh ya alhamdulillah, sama seperti yang a'ma itu tadi. Saya dulu orang yang buta, lalu diberikan pandangan oleh Allah. Saya dulu orang yang tidak mampu, lalu saya diberikan nikmat oleh Allah. Saya dulu orang yang tidak punya, lalu diberikan harta oleh Allah. Nah, lebih baik dia mengakui. Nanti berikan sesuai dengan kadar yang kita mau, ya. Ada orang datang meminta kepada kita, daripada kita bilang tidak ada, kasih dia uang sekedar, ya. Daripada kita bilang tidak ada, ada uang, Masya Allah, 100-an ada 10 biji, 50-an ada 5 biji, belum 5 ribuan, 2 ribuan. Nah, jangan, lebih baik kita berikan. Jangan malu ngasih 1000 daripada kita
usir orang. Itu di antara orang yang kalau suka mengusir orang yang meminta, itu di antara tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Apalagi kalau sampai dia bilang bahwa tidak ada uang. Nah, ini bahaya. Orang yang bilang dirinya tidak ada uang, padahal dalam kantongnya itu ada uang. Kecuali kalau memang uang yang ada itu bukan haknya dia. Ini memang sudah untuk dia belanjakan, ada hak istrinya, ada hak anak-anaknya, ada kebutuhan wajib yang harus dia tunaikan, atau ini bukan uangnya dia, ini uangnya orang lain, maka baru dia bisa berucap bahwa saya tidak ada uang. Atau ini ada uang tetapi bukan hak saya. Ini memang sudah ada peruntukan yang memang kewajiban untuk saya lakukan ini setiap bulan ini. Saya mau pergi belanja, mau beli beras, mau beli apa, semuanya sampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang baik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau orang datang meminta, maka tidak boleh diusir dengan kata-kata yang kasar. Lebih baik disampaikan, ya, saya ada uang, tapi ini ada kewajiban yang harus saya tunaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa. Atau berikan ada 500, ada 1000, itu lebih baik. Ya, yang penting kita bisa berbagi kepada orang lain. Nah, pada intinya yang diinginkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada cerita ini, bahwasanya bagaimana kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan mengawasi. Pasti. Kita pasti akan diawasi oleh Allah. Dan itu dia efeknya orang yang tidak merasakan pengawasan Allah, berani dia berbohong kepada Allah. Yang dimana akhirnya sebabnya dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah. Dari sahabat Abu Ya'la, ya, panggilannya Abu Ya'la. Nama aslinya Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus. Beliau berasal dari suku Bani Najjar, asli orang Madinah. Ya, Bani Najjar itu asli orang Madinah. Dan neneknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunya Abdullah. Ya, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, ibunya Abdullah ini berasal juga dari suku Bani Najjar, orang Madinah. Makanya ayahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidina Abdullah, bapaknya Nabi ini, pergi perjalanan musafir berdagang ke Syam. Ketika pulang lewat Yathrib, nama aslinya kota Madinah ya, namanya Yathrib dulu, bukan Madinah. Lewat Yathrib, di sana beliau jatuh sakit, dirawatlah di rumah keluarga ibunya, di rumah Bani Najjar. Salah satu dari keluarga Bani Najjar ini adalah Shaddad bin Aus atau sahabat Abu Ya'la radhiyallahu taala anhu. Abu Ya'la radhiyallahu taala anhu, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau meninggal dunia di Baitul Maqdis. Ya, di Palestina, di dalam Masjidil Aqsa ya. Beliau meninggal di Baitul Maqdis. Makanya kuburnya di depan Babur Rahmah. Babur Rahmah di Baitul Maqdis. Kalau kita mau pergi, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa ziarah ke Baitul Maqdis ya, ke Masjidil Aqsa. Di salah satu pintu daripada Masjidil Aqsa itu ada namanya Babur Rahmah. Ada namanya Babur Rahmah, pintu rahmah. Nah, pintu rahmah di sampingnya ini kuburnya Shaddad bin Aus. Abu Ya'la ini dikubur di samping Babur Rahmah karena dia meninggal di dalam Baitul Maqdis, di dalam Masjidil Aqsa. Abu Ya'la beliau mengatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda Nabi? Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kayyis. Kayyis itu artinya orang yang cerdas, orang pintar. Itu namanya kayyis. Orang yang pintar adalah
dana itu dia bisa bermakna dua. Makanya hadis ini ulama berbeda pendapat, tetapi tidak jauh lah pengertiannya. Dana yang pertama bisa artinya menekan. Artinya kalau dana nafsahu artinya menekan hawa nafsunya. Orang yang cerdas adalah orang yang menekan hawa nafsunya. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, dana bisa diartikan juga menghisab dirinya. Ya. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya. Itu orang yang cerdas. Ya. Dan sifat hisab muhasabatun nafs ini hanya bisa muncul kalau orang merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia merasa dirinya diawasi oleh Allah, maka dia akan terus menghisab atau mengevaluasi dirinya. Ini orang yang pintar. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Hari ini apa yang sudah saya buat? Dari tadi pagi, dari tadi subuh saya bangun sholat subuh. Alhamdulillah saya bisa sholat subuh. Habis subuh saya bisa berzikir. Habis berzikir alhamdulillah saya bisa sedikit baca Quran. Alhamdulillah saya bisa sholat duha. Ternyata saya hari ini tidak bisa sholat duha. Misalnya dia biasa sholat duha, tapi dia tidak tunaikan sholat duhanya, misalnya. Ya. Kemudian sholat zuhur, dia bisa berjamaah, ternyata dia tidak berjamaah. Kemudian dia sholat asar, kemudian dia sholat maghrib, kemudian dia hadir majelis ta'lim, kemudian dia sholat isya berjamaah, kemudian dia pulang, kemudian di rumahnya apa yang dia sampaikan kepada istrinya, dia berucap dengan kata-kata yang baik, dia bicara dengan kata-kata yang baik. Selalu muhasabatun nafs, selalu mengevaluasi dirinya. Ini orang yang pintar. Al-kayyisu man dana nafsahu ay hasaba nafsahu, senantiasa mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa beramal untuk setelah kematiannya. Dirinya dia sibukkan untuk amalan akhirat. Dirinya dia sibukkan untuk amalan yang menghasilkan pahala. Dirinya dia sibukkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru orang pintar. Tetapi kebalikannya, wal ajizu, orang yang ajiz, ya, ajiz artinya orang yang sudah, orang yang lawannya pintar tadi itu, orang bodoh, ya, atau orang yang tidak mampu. Makanya kalau di Saudi, kalau kita sebut orang tua itu, orang yang sudah tidak mampu jalan, kita sebut dia ajuz. Kita sebut ajuz. Miskin, syuful ajuz tadi, timshi miskin. Itu kita sebut dia ajuz. Kita sebut dia ajuz. Beda sama orang yang kita panggil namanya Aziz itu ya. Itu nama aslinya Abdul Aziz. Cuman kita saja Z kita buat jadi J. Ya. Sama seperti ada teman, dia sebut jenazah itu jenajah. Dia sebut jenazah itu disebut jenajah. Nanti pas giliran ajib dia bilang azib. Padahal sebenarnya harus J ajib. Ya. Dibilang kalau saya punya teman-teman di Jakarta itu, mereka bilang kan sering ditambahin, kalau orang-orang di sana sering nambahin kata-kata gila di belakang kan, ya kan? Wih, ajib gila nih, ya kan? Kalau di sana sering gitu kan. Nah ada saya punya teman di sana selalu kalau ngomong, wih, azib gila nih. Azib. Dia balik kata-kata jim jadi Z, nanti yang Z dia buat jadi jim. Sama seperti kita dalam keseharian, Abdul Aziz kita panggil dia dengan Ajiz. Kita panggil dia dengan Ajiz, jis. Ya. Tetapi ajiz di sini bukan ajiz nama orang ya. Ajiz di sini dimaksudkan adalah orang yang tidak mampu atau orang yang bodoh. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Siapa orang bodoh? Adalah orang yang mengumbar hawa nafsunya, membiarkan hawa nafsunya sesuka maunya. Nafsunya mau buat ini sudah turuti, ya. Kepingin buat ini turuti, kepingin buat itu dituruti, kepingin begini dituruti. Semuanya hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsunya yang bentuknya maksiat, dan memang hawa nafsu ini rata-rata mengarahkan orang itu kepada maksiat. Namanya hawa nafsu pasti mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Tidak mungkin hawa nafsu ajak kita sholat. Kalaupun hawa nafsu pergi ajak kita sholat, pasti dia ngajak kita sholat itu dengan cara yang bukan-bukan. Pastinya dengan tujuan riya.
ayo kita pergi sholat di masjid. Ya, tiba-tiba ada tekanan pergi untuk sholat di masjid. Tapi pasti ada embel-embelnya. Ada diajak, ada ngasih, atau ada calon mertua, ada saja perhatian yang dicari. Itu pasti. Hawa nafsu pasti menuntun orang kepada keburukan. Makanya orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa mengubah hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan terlalu panjang angan-angan kepada Allah. Nanti sudah saya beramal, insyaallah umur saya baru 30, ya, itu aja tetangga-tangga saya mati 70, 80, insyaallah saya bisa seperti itu, ya. Tiba-tiba besok dibangunin, tidak bangun-bangun, ya. Assalamualaikum, habis. Ini orang yang bodoh, menggantungkan harapan kepada yang tidak pasti dan melupakan sesuatu yang pasti. Mati itu kan pasti, ya. Mati itu kan pasti, ya. Tetapi digantungkan harapan kepada yang tidak pasti. Panjang umur ini pasti atau enggak? Belum tentu. Saya bisa jadi keluar pokok jatuh. Assalamualaikum. Tidak ada lagi pengajian Riyadhus Shalihin minggu depan. Bisa jadi. Kita tidak tahu. Ya. Jangan takut. Ya. Orang kadang-kadang, Ustaz, agak ngeri. Nggak usah ngeri. Kenapa ngeri? Orang kita pasti kok bakal mati. Kalau kita ditalkin di kubur tuh, apa dibacakan sama yang talkin? Ya. Wa annal mauta haq. Kematian itu sesuatu yang pasti. Kita pasti mati. Pasti mati, mau tua, mau muda. Ada orang umurnya sampai 100 tahun. Ada orang umurnya baru 20 tahun. Oh, assalamualaikum. Ya. Nah, orang yang pintar, kata Nabi, adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk sesuatu yang pasti. Amilah 5 ba'dal maut. Menyibukkan dirinya untuk setelah kematian. Karena setelah kematian ini pasti ada hisab, ada pertanggungjawaban, ada surga, ada neraka, ini semua pasti. Sibukkan dirimu untuk sesuatu yang pasti dan tinggalkan yang tidak pasti. Apa yang tidak pasti? Berangan-angan untuk panjang umur sehingga menyebabkan dia tidak beribadah kepada Allah. Itu adalah orang bodoh yang sebenarnya. Baca hadis ke-8, kita selesaikan bab. Bismillahirrahmanirrahim. Tsani'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadits Hasan riwayat Tirmidzi wa ghairuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara tanda kesempurnaan keislaman dalam diri seorang hamba ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Di antara kesempurnaan Islam seorang hamba, kata baginda Nabi, di antara kesempurnaan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak manfaat buat kamu? Sibuk ngejar dunia terus sampai lupa sholat, tinggalkan. Ya, apa yang tidak bermanfaat tinggalkan. Itu termasuk di antara jalan kesempurnaan Islamnya seseorang. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apapun saja yang tidak akan berarti untuk akhiratnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang akan bisa tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, adalah kalau dia muraqabah, menghadirkan sifat pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan di dalam dirinya bahwa saya diawasi oleh Allah, sehingga dia tidak berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir, At-Tasi'. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tasi'u an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yas'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, seorang laki-laki tidak ditanya tentang alasan mengapa dia memukul istrinya. Nabi SAW beliau bersabda, diceritakan oleh Sayyidina Umar, apa kata Nabi? Seorang laki-laki tidak boleh ditanya kenapa dia mukul istrinya. Kalau kita ada dengar nih pertikaian rumah tangga, si fulan dengan fulan, dia sedang bertikai,
sampai naudzubillah menyebabkan laki itu memukul istrinya, seorang suami memukul istrinya, maka kita tidak boleh bertanya kenapa kau pukul istrinya. Tidak boleh kan? Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya buat kita. Kecuali kalau kita hakim, ya, dibawa ke pengadilan, ya, memang itu kewajiban seorang hakim untuk bertanya apa masalahmu dengan istrimu. Tapi kalau tetangga, tidak ada urusan. Kamu kenapa pukul istrimu? Kamu kenapa dipukul sama suami? Tidak ada urusan. Ya, tidak ada urusan. Hadis ini dibawa oleh Imam An-Nawawi dalam Babul Muraqabah. Kenapa? Karena Imam Nawawi hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya biarkan seseorang itu dengan pengawasannya dengan Allah, dengan muraqabahnya, perasaan muraqabahnya. Kalau dia merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan mungkin pukul istrinya. Kalau dia merasa bahwa dia diawasi oleh Allah. Tapi kalau sampai dia pukul istrinya, maka satu di antara dua. Antara memang naudzubillah istrinya yang kelewatan, ya, sehingga menyebabkan dia jadi dipukul oleh suaminya, atau yang memang suami itu yang kelewatan dengan tidak merasakan bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Nah, makanya kita tinggalkan urusan rumah tangga orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang akan menyelesaikan, kecuali kalau itu adalah urusannya dengan hakim, maka hakim berhak untuk bertanya kepada pasangan suami istri itu, atau pasangan suami istri itu datang kepada kita berdua, suami dan istri datang, contohnya dia pergi ke ustaz, pergi ke orang alim, lalu menceritakan, maka boleh bagi si alim itu bertanya, karena dia sedang dijadikan penengah oleh pasangan suami dan istri. Boleh bagi dia untuk bertanya. Selebihnya tidak ada hak bagi kita untuk bertanya, karena bisa jadi si laki-laki itu pun akan sungkan dia untuk jawab ketika ditanya. Selain kita memang menyerahkan urusan itu kepada Allah, ya bisa jadi juga laki itu akan sungkan untuk jawab, ya. Dia mau jawab misalnya ini kesalahan istrinya, misalnya. Kalau dia mau bilang istrinya salah, oh ini menandakan dong saya yang gagal jadi suami, malu dia mau ceritakan. Akhirnya kita buat orang di posisi kejebak antara mau cerita atau tidak cerita, gara-gara kita sekedar bertanya. Makanya kembali lagi ke hadis yang sebelumnya tadi, hadis ke-8 itu. Di antara kesempurnaan Islamnya seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apa manfaat kita tahu rumah tangga orang? Apa manfaat kita bisa tahu dia? Kita dengar ada piring pecah di rumah tangga kita. Wow, disuruh teriak. Ya kebikin kira. Ketua apa nih? Dengar nih, saya dengar kemarin ini piringnya. Buat apa? Kita buat apa tahu rumah tangga orang? Sedangkan kita saja di rumah tangga kita ini kadang-kadang terjadi juga sama yang seperti itu. Maka sebagaimana kita tidak mau rumah tangga kita direcoki oleh orang, kita juga tidak usah ngerecokin rumah tangga orang. Nah itu min husni islamil mar'i tarkuhu mana, yakni, dan juga sudah dijelaskan lagi oleh Nabi secara mendetail. Seseorang tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Biarkan orang lain itu dengan perasaan muraqabahnya kepada Allah. Dia bisa jadi memukul, suami itu memukul karena dia benar, atau bisa jadi juga dia memukul karena dia salah. Tergantung bagaimana perasaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada pertanyaan? Fadhal. Tanya dengan yang meminta tadi, misalnya meminta dia fisiknya segar, muda, gitu, sehingga kita cenderung untuk tidak memberikan. Ya. Nah, jadi di dalam masalah tadi orang yang meminta, mohon maaf, mengemis ya, kalau bahasa lebih hanunya lagi ya, mengemis ya. Dalam masalah orang yang mengemis, kita memang juga dituntut bijaksana oleh baginda Nabi SAW. Memang di Al-Quran disampaikan wa ammas-sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta itu tidak boleh untuk diusir dengan kata-kata yang kasar. Nah, tetapi apakah berarti kita harus terus memberikan orang yang meminta semuanya? Tidak juga. Ya, karena sudah dijelaskan juga nanti dalam kaidah sa'il wal mas'ul, dalam kaidah nanti orang yang meminta dan yang diminta itu ada juga dilihat bagaimana kebutuhan orang itu. Kita lihat ya, dia masih muda, dia tampan, masih kuat, ada kesempatan untuk kerja, ya. Dan saya lihat dia juga masih bawa sepeda motor, dia masih apa begitu kan, kita bisa lihat ya kan, kita bisa nilai, kita bisa tata. Nah itu
kita ada hak untuk menolak. Ya. Kenapa? Karena kalau terus kita beri, itu juga akan memanjakan daripada orang yang terus meminta. Tetapi kita juga bisa takar, kita lihat, kelihatan memang dia lapar. Udah lama, lapar, tidak ada jalan. Nah ini kita, walaupun kita, kamu ini masih muda, masih segar, iya, tapi orang lapar, berikan dia nasi, gitu kan. Urusan nanti yang dia, dia mau kerja, yang lain, nanti kita sambil nasihati, tapi kasih dia makan, kasih dia minum, kasih apa urgensinya yang harus memang dia diberikan, gitu kan. Nah, kita yang bisa menakar atau menilai itu tergantung daripada apa yang kita lihat. Pada intinya, orang yang meminta selayaknya untuk kita beri, itu kaidah utamanya. Tetapi yang kita beri pun juga harus diperhatikan apakah layak untuk menerima atau tidak, seperti itu ya. Kebijaksanaan daripada kita. Nah, itu semuanya kan bisa dinilai kalau kita muraqabah. Kita ada sifat menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan, maka kita akan jujur di dalam penilaian kepada orang. Oh ya, ini memang kelihatan dia butuh. Ini kelihatan memang dia nggak butuh. Tadi saya lihat dia makan nasi bungkus, kelihatan dia kan. Pasti oh ya dah. Maaf, nggak usah. Lebih baik jawab saya nggak mau kasih daripada kita jawab nggak ada. Ya, itu yang tidak diinginkan, bahwa kita jawab tidak ada. Lebih baik ada. Mohon maaf. Saya tidak mau ngasih. Nah itu lebih bagus gitu. Terutama ketika kita lihat bahwa dia tidak berhak untuk menerima. Seperti itu. Soal? Apa? Ini terkait hadis yang terakhir itu. Nah, bagaimana ketika seseorang menyikapi apa istilahnya yang kepo-kepo gitu. Padahal sekarang kita lihat berkaca pada zaman ini, harus dia foto di video dulu, baru dia apa istilahnya saksi gitu. Apalagi sekarang kalau misalkan ada orang yang memukul istrinya atau dilihat sama orang di video gitu, otomatis nanti sebelum orang itu akan tentu kan dia bertanya gitu, bagaimana sikap kita itu sebagai yang tahu gitu. Padahal orang-orang itu kan masih awam masalah ini. Ya, bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu yang kita lihat? Nah, seperti itu tadi, ada viralnya sebuah video seorang suami memukul istrinya. Dan itu kan sering kita lihat sekarang seperti itu kan. Apalagi kalau di televisi kan sudah sampai ada channelnya sendiri sekarang kan. Saya mohon maaf. Saya baru 1 bulan ini punya channel TV di rumah, baru 1 bulan. Saya kaget ternyata ada acara channelnya sendiri ya, info-info yang khusus. Pokok kalau kita buka channel itu, infonya itu saja dari pagi sampai malam. Ini suami pukul istrinya, si kakak pukul adiknya, ada. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu seperti itu? Kalau kita mau bahas terhadap diri kita, maka kita no komentar terhadap hal itu. Jangan antum komentar kalau di Instagram, kalau di apa, jangan komentar. Nah, ya. Dan bagaimana kita bersikap kepada orang lain atau mengajarkan orang lain terhadap hal itu, maka kita ajarkan mereka juga untuk tidak mempedulikan berita-berita seperti itu. Ya. Karena berita-berita seperti itu muncul, ya kan? Karena kita yang gembosin, kasih dia angin kan. Komentar A, komentar B, komentar C, komentar D, sampai akhirnya ada orang yang bekerja di bidang itu untuk memviralkan. Kenapa? Karena pemirsanya ada, penontonnya ada. Sama seperti TikTok, kan ya, kalau live di TikTok. Kenapa beliau ini selalu live di TikTok? Karena pemirsanya ada, sehingga beliau itu datang dulu mau live di TikTok karena penontonnya ada. Nah, jadi seperti juga berita-berita seperti itu. Kita ajarkan anak kita, istri kita, keluarga kita untuk tidak mempedulikan berita-berita yang seperti itu. Dan apakah sebuah kesalahan atau tidak seseorang itu memviralkan, contohnya seorang perempuan memviralkan video bahwa dia dipukul oleh suaminya. Nah, apakah sebuah kesalahan atau tidak? Salah. Itu sebuah kesalahan. Kenapa dia salah? Karena itu aib kamu, aib dirinya, itu aib rumah tangganya. Tidak layak untuk ditonton oleh orang umum. Nanti video-video seperti itu
boleh saja dia dibuka di hadapan hakim ketika memang itu diharuskan untuk dibuka. Tetapi kalau dipasang di Instagram, di media sosial, lalu disebarkan sampai dikasih tahu kronologinya dan lain sebagainya, itu adalah aib. Dan yang namanya aib itu pasti artinya sesuatu yang memalukan. Kalau sesuatu yang memalukan diumbar-umbar, berarti yang mengumbarnya tidak tahu Malu. itu dia seperti itu. Kalau kita terlibat di sesuatu yang tidak tahu malu, kita pun juga berarti tidak tahu. Hal seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu yang sedang viral, terutama yang kayak hadis terakhir tadi ya, ada pemukulan dan lain sebagainya. Maka kita jangan komentar. Ajarkan anak istri kita untuk tidak komentar, dan kita jangan kasih angin bagi media-media itu untuk mengeluarkan video-video seperti itu, memviralkan video-video seperti itu. Dan kita harus meyakini bahwa yang melakukan hal itu adalah orang yang tidak tahu malu. Kenapa? Karena dia umbar aibnya. Oh, ini penting, biar orang tahu, biar masyarakat tidak perlu tahu kehidupan kamu. Kamu mau pisah sama suamimu, ya pisah aja. Kenapa masyarakat harus tahu alasan kamu pisah? Buat apa? Saya tidak pernah peduli dengan kamu pisah. Saya tidak pernah peduli kamu mau kawin, kamu mau pisah. Tidak perlu. Kita juga tidak perlu peduli dengan orang. Kadang-kadang itu, ini memang juga aja. Kadang-kadang kita kan ya Allah ya, karena ada sifat kepo kayak Ustaz. Kita baca ya kan, terimanya ke bawah. Kita baca komentar. Tapi di situ kita lihat bahwa masyarakat itu banyak yang mendukung orang. Ini perlu, penting agar menjadi sebuah agar menjadi kekapokan bagi yang lain. Perlu. Orang kalau mau dikasih kapok, itu berarti dia tidak punya sifat muraqabah itu dia. Kalau kita mau berikan efek jerah kepada orang lain, berarti dia memang orang itu tidak ada sifat muraqabah. Sifat muraqabah ini yang kita tumbuhkan. Tidak usah viralkan naik orang. Tumbuhkan sifat muraqabah itu kepada orang-orang sehingga orang-orang jadi takut untuk bermaksiat atau berbuat buruk kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kurang lebih. Apa? Yang lainnya? Tidak ada ya? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang babut taqwa, bab ketakwaan kepada Allah. Kalau kita sudah bisa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bahas pada bab yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.